Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sahabat dai milenial dimanapun Anda berada, Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman, mulai dari keberagaman suku, agama, dan budaya. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik dan menarik. Namun di sisi lain, keberagaman ini jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik. Munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, bahkan bentrokan yang dapat menurunkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan sampai tempat pelenggaran umat beribadah beragama. Masih ingatkah kita hadirin fenomena yang terjadi pada zaman dahulu, yakni pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembacokan imam saat sedang sholat berjamaah, bahkan konflik antar agama yang dapat memecah belah persatuan. Inikah yang dinamakan dengan negara toleran yang katanya menjunjung tinggi persatuan, tapi faktanya menjuring persatuan. Pertanyaannya saudara, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, linangan keringat, cucuran air mata, bahkan kenangan darah para syuhada? Bagaimana konsep Al-Quran dalam mengatasi persoalan tersebut? Oleh karena itu, pada kesempatan yang ukhuwah ini, izinkan saya memaparkan sebuah syarahan dengan judul Moderasi Beragama, Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin dengan landasan Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumi 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338, beliau menjelaskan, Yakhbaruka ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin, ay arsalu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menjelaskan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan bahwa wasatan pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya, sesuatu yang baik di antara dua kutub ekstrim yang berbeda. Dan dari kata inilah kata wasatan berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Hadirin sahabat dai milenial
dimanapun Anda berada. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi terorisme yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi saya katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai kepada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan agama Hindu untuk mengamalkan ajaran Vedator Resi Agaptia. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian hadirin, dapat saya ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai, untuk sampailah kepada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tanah air Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Syarahan saya cukup sampai di sini. Jika ada yang rindu, hubungi lagi. Unzur mangkola, wala tanzur mangkola. Ihdinas siratal mustaqim. Ilal liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.